Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Teacher Wise. Kali ini Teacher Wise akan menyampaikan sebuah kisah yang luar biasa, yaitu adalah kisah perjalanan Rasulullah SAW beserta kaumnya untuk hijrah ke Madinah. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Sebelum Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah, ternyata ada beberapa hal yang mendasari mengapa Rasulullah harus hijrah ke Madinah. Yang pertama, karena di waktu itu istri dan juga paman Rasulullah SAW ternyata dipanggil menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelindung Rasulullah kemudian berkurang sehingga Rasulullah harus memutuskan untuk melanjutkan kiprah dakwahnya menuju keberkahan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengapa Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah? Di waktu itu ketika musim haji, ada beberapa pemuda dari Madinah yang sudah membaiatkan diri mereka yang dikenal dengan baiat Aqobah untuk setuju dan mereka memutuskan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari landasan itulah kemudian Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Selain itu, ada beberapa hal lagi, yaitu adalah upaya yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy untuk menggagalkan seluruh hal yang dilakukan oleh Rasulullah kaitannya dengan dakwah Islam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Di suatu malam, Rasulullah dan juga Abu Bakar merencanakan untuk berhijrah. Rasulullah kemudian mengajak Abu Bakar, kemudian Abdullah bin Uraikid, dan juga Amir bin Fuhairah untuk segera berangkat ke Madinah. Di masa perjalanan itu, sebelum keluar dari rumahnya Rasulullah SAW, Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Rasulullah tidur di ranjang Rasulullah SAW agar tidak dicurigai oleh kaum kafir Quraisy. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Kaum kafir Quraisy mendengar rencana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya, kaum kafir Quraisy mengadakan sebuah sayembara besar. Di dalam sayembara ini menyampaikan bahwasanya barang siapa yang bisa membawa Rasulullah kepada kita, maka kita akan berikan dia hadiah 100 ekor unta. Hadiah yang sangat luar biasa kan teman-teman? Nah, ternyata sayembara ini menarik perhatian seorang pembesar Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Di tengah perjalanan dan beberapa hari kemudian, ternyata pencarian pun dimulai. Rasulullah mulai dicari oleh beberapa orang kafir Quraisy sehingga dengan sayembara tadi, dengan hadiah yang sangat luar biasa besar tadi, harapannya ada yang bisa mendapatkannya itu. Salah satunya adalah Suraqah bin Malik. Satu ketika Rasulullah dan juga Abu Bakar sempat kelelahan, kemudian menemui sebuah gua. Gua tersebut bernama Gua Thur. Akhirnya Abu Bakar menyampaikan pesan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, di sini terdapat sebuah gua. Bagaimana kalau kita beristirahat sejenak ya Rasulullah? Rasulullah pun menyampaikan, Silahkan periksa terlebih dahulu, wahai Abu Bakar, apakah gua tersebut aman. Setelah diperiksa, ternyata gua tersebut aman. Akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar memutuskan untuk bermalam di gua Thur tersebut. Namun, cobaan tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Beberapa orang kafir Quraisy itu mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Sampai suatu ketika juga bertemu dengan Gua Thur tersebut. Akhirnya, salah satu di antara orang-orang kafir Quraisy itu menyampaikan kepada temannya, Wahai kawanku, bukankah engkau tidak melihat sebuah kecurigaan di sebuah gua itu? Barangkali Rasulullah dan umatnya itu bersembunyi di dalam gua tersebut. Coba kita periksa. Dan ternyata teman-teman semuanya, di saat hal itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan keajaiban. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
dua makhluk ciptaannya, yaitu adalah laba-laba dan juga burung, untuk membuat sarang. Yang pertama, laba-laba tersebut membuat sarang di mulut gua itu, sehingga mulut gua itu tertutup dengan sarang laba-laba. Dan di sekitar gua itu tadi dikelilingi oleh sarang-sarang burung. Ketika dua orang dari suku Quraisy itu tadi itu datang, akhirnya salah satunya menyampaikan, yang benar. Tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua Thur ini tanpa menghancurkan sarang laba-laba ini. Akhirnya apa? Akhirnya temannya yang satunya tadi percaya bahwasanya, betul juga. Berarti tidak mungkin dong ada orang yang bisa masuk tanpa menghancurkan sarang laba-laba. Akhirnya apa? Gagallah mereka menemukan Rasulullah dan mereka akhirnya memutuskan untuk pergi dari gua Thur itu. Singkat cerita, semuanya kembali aman dan Rasulullah beserta Abu Bakar itu melanjutkan perjalanan. Dan teman-teman sekalian, cobaan tidak hanya berhenti sampai di sini. Ternyata sang Suraqah bin Malik mengintai dari kejauhan dengan kudanya. Ketika dia melihat, wah, ada Rasulullah itu. Ini saatnya aku kejar Rasulullah dan aku tangkap serta aku bawa kepada para pembesar Quraisy sehingga aku bisa mendapatkan 100 ekor unta. Bayangkan teman-teman. Apa yang terjadi, teman-teman? Suraqah kemudian memacu kudanya dengan kencang. Dengan sangat luar biasa semangat, Suraqah teringat dengan iming-iming 100 ekor unta tadi. Aku pasti dapat ini. Semakin Suraqah memacu kudanya, ternyata Allah turunkan kekuasaannya. Setiap Suraqah mencoba untuk memacu kudanya, ternyata kuda tersebut tersungkur. Suraqah bangkit lagi, naik kudanya lagi, pacu lagi, tersungkur lagi. Dia bangkit lagi, naik kuda lagi, dia pacu lagi, tersungkur lagi. Sampai 3 kali Suraqah tersungkur, dia kemudian teringat. Ini merupakan kebesaran dari Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Mendengar kejadian itu dan melihat sebuah fenomena tersebut, akhirnya apa? Suraqah meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kemudian menerima maafnya Suraqah bin Malik dan kemudian menyampaikan kepada Suraqah, kelak, wahai engkau Suraqah, suatu hari nanti engkau akan mengenakan sebuah mahkota kebesaran Raja Persia. Itulah doa Rasulullah SAW kepada Suraqah yang awalnya tadi berusaha untuk mengejar Rasulullah, namun akhirnya bertobat dan meminta maaf kepada Rasulullah karena itu adalah perbuatan yang keliru. Singkat cerita, Rasulullah beserta kaumnya tadi melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Sebelum sampai di kota Madinah, ternyata di sekitar itu terdapat desa kecil. Rasulullah beserta Abu Bakar singgah sebentar di desa tersebut untuk membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Quba. Masjid Quba inilah adalah masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika melakukan hijrah ke Madinah. Sesampainya Rasulullah di Madinah, kemudian Rasulullah disambut dengan sukacita oleh seluruh suku Madinah, terutama suku Aus dan suku Khazraj yang awalnya mereka itu juga memiliki perseteruan, namun karena mereka sudah membaiatkan diri untuk berbakti dan juga tidak mendurhakai Allah serta Rasulullah Muhammad SAW, mereka menyambutnya dengan sukacita, dengan bahagia, dan dari itulah menandakan sebuah kebangkitan Islam untuk melanjutkan dan menguatkan dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Itulah tadi singkat cerita perjalanan Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, itulah tadi kesimpulannya bahwasanya apa? Hijrah itu adalah tonggak pertama kali yang perlu kita teguhkan dan kita niatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena di dalam makna hijrah itu akan meningkatkan atau melembutkan hati kita bahwasanya tidak ada perlindungan yang lebih baik melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, singkat saja dari Teacher Wise. Sebelum Teacher Wise mau menutup, Teacher Wise ingin bernyanyi, boleh ya? Oke.
Satu lagu yang mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah. Lagu dari Maher Zain berjudul Always Be There. He bring ourselves from the darkness into the light. Subhanallah, praise belong to you. It's everything about Allah, the pure love to our soul, the creator of you and me. The heaven and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. Nah, percayalah bahwasanya kepercayaan terbaik kita itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita niatkan, selama itu niatnya demi kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah segala hal yang kita lakukan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Jumpa lagi di episode berikutnya pada Ramadan Berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.